kali ini kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Dia adalah seorang wanita, merupakan mantan istri Daus Bini yang kemarin ini diduga menyindir istri dari Daus Bini. Karena sampai sekarang statusnya masih istri, walaupun sudah memang menggugat cerai ya. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan, ini dia Yunita Lestari. Wow, cerah sekali bajunya pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah mampir di pagi-pagi ambiar. Sehat? Alhamdulillah. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Aku suka menyempatkan waktunya datang ke sini. Bajunya lucu. Kemarin posting ini di media sosial yang sampai akhirnya menjadi wow, viral. Banyak yang berasumsi jangan-jangan ini sindiran kepada istrinya dari Daus Bini. Kita buka lihat dulu yang satu ini boleh ya, nanti boleh diklarifikasi. Lestari, coba apa maksud dan tujuan bikin konten seperti itu seolah menyindir Selvi Hana dengan kata-kata karma kalau dulu seolah dia itu memang menyulitkan dalam tanda kutip Daus Bini untuk bertemu dengan anaknya. Sekarang dialah yang sulit bertemu dengan anaknya sendiri. Maksudnya apa? Ya maksudnya begitu. Memang itu yang terjadi? Kan dulu kan pernah tuh ya, anakku tuh lost contact sama bapaknya. Kurang lebih tuh 6 bulanan gitu kan. Terus kayak Mohon maaf sayang, itu anak sambung atau anak kandung anak dari kandung dari pernikahan aku sama mantan. Sama gitu. Daus Bini sama ya? Mas Daus Bini. Iya, sebelum menikah itu hubungan aku sama Daus tuh baik banget, apalagi kalau berurusan sama anak gitu ya. Kita masih suka jalan bareng buat anak kayak gitu. Ya. Terus dia nikah, terus pernah lah akhirnya lost contact tuh, kayak anaknya mau ngubungin bapaknya nggak bisa, bapaknya juga nggak pernah ngubungin anaknya. Ya. Terus pernah sih emang kayak aku tanya-tanyain gitu kan ke mantan mertuaku gitu, ke ibunya Daus gitu, kenapa kok Dausnya jadi gitu. Terus ya semua sih bilang kata emang nggak boleh sama istrinya gitu, jadi kayak posesif gitu istrinya gitu. Jadi kan kurang lebih itu kan menyulitkan anak aku untuk mendapatkan kasih sayang dari bapaknya. Kamu gitu. juga tidak menutup komunikasi padahal antara anaknya sama bapaknya ya? Nggak pernah. Jadi kita masih ya komunikasi baik gitu sama bapaknya. Ada acara apapun masih ketemu kayak gitu. Oke. Terus kemarin aku nonton kan di salah satu tayangan, terus kayak dia nangis-nangis nggak ketemu anaknya. Nah kayak gitu rasanya kurang lebih. Anakku pun ketika nggak ketemu sama bapaknya sakit juga gitu loh, sedih juga gitu. Karena kan anaknya juga sayang banget sama bapaknya. Kamu ada gitu. perasaan dendam? Dendam sih enggak, lupa sih enggak gitu. Dendam. Lupa Dendam sih enggak, tapi nggak lupa. Enggak lupa ya gitu. Kita mau kasih lihat, ini dia konten yang dibuat oleh seorang Yunita Lestari ketika diduga menyindir Selvi Hana. Pernah paling lama Ical tidak bertemu dengan Daus Bini, bapaknya berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Dan nggak dinafkahin juga. Maksudnya tuh kalau kayak urusan nafkah itu ya, Daus itu aku tuh nggak pernah sampai ngomong gitu. Tapi itu sampai putus komunikasi, kayak nggak ada omongannya, kayak lupa gitu kalau punya anak. Jadi 6 bulan nggak ketemu, 6 bulan tidak menafkahi. Iya. Alasan dari mantan mertua adalah karena memang diduga istrinya yang... Katanya yang ngeblok aku itu katanya istrinya. Oke, terus akhirnya bisa ketemu lagi Daus Bini dengan Ical, anaknya dari kamu itu gimana? Oh terus aku ribut tuh, ya kan. Sempat yang katanya, ya kalau mau minta dinafkahin, tes DNA dong anaknya. Itu siapa yang ngomong gitu? Selfie. Sedangkan Daus aja tidak pernah loh, sekalipun ngungkit tes DNA. Tapi kan kamu tahu kalau dia menangis sama anaknya itu sebenarnya itu bukan anak kandungnya, tapi melainkan Tahu, Anak angkat? tahu. Oke. Semua orang juga tahu. Ya. Cuma pura-pura ya udah gitu. Daus Bini pun terakhir datang ke sini mengakui bahwa memang itu bukan anak kandungnya, tapi memang anak angkatnya ya, Iya, yang anak bersama dengan Selvi Hana. Tapi apa dalam pikiran kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan, kemudian diminta oleh istri baru dari mantan suami kamu untuk melakukan tes DNA atas anak yang kamu lahirkan? Aku, waktu itu aku marah, karena aku pikir yang minta tes DNA itu kan Daus ya, awalnya. Jadi, ya udah pasti dong aku kayak, kalau nggak mau ngakuin anaknya ya udah gitu. Tapi ternyata setelah aku cross check lagi, bukan Daus, bahkan Daus itu marah gitu loh ketika anaknya tuh diraguin gitu loh. Gitu. Jadi ternyata yang minta tes DNA itu adalah istrinya, yang notabene kan emang nggak ada hak untuk minta gitu. Dia tuh siapa? Dia kan orang luar gitu. Yang punya hak untuk tes DNA itu cuma aku sama bapaknya gitu. Oke, kamu pernah langsung bertemu dengan Selvi Hana setelah permasalahan itu? Sering. Kemarin juga sebenarnya sih hubungannya udah baik, cuman ya baik-baik gitulah. Karena kalau misalnya aku masih marah atau aku masih kesel, takutnya anakku dihalangin lagi untuk ketemu bapaknya. Oke, gitu. terakhir ketemu kapan?
Kalau Ical ketemu bapaknya itu yang pas mereka udah rame di TV pisah itu. Kamu dengan Selviana terakhir ketemu kapan? Aku ulang tahun anaknya. Ulang tahun anaknya. Itu biasa aja. Ulang tahun anaknya kapan? Berapa bulan yang lalu? 2 bulan, 3 bulan yang lalu udah. Oh, baru dong berarti ya? Iya. Oke, baru biasa aja, tapi kemudian kamu bikin konten seperti itu. Gini loh, aku datang itu kan karena menghargai Daus. Jadi aku tuh sama dia ya, kayak kita baik. Kayak Hubungannya ya sudah nggak musuhan, tapi juga nggak yang deket gitu. Oke. Kayak ya udah kalau ketemu Biasa ya udah. aja, demi anak aja. Demi anak. Yunita Lestari, setelah kamu bikin konten itu, Selviana ada coba kontak kamu, hubungi kamu? Dia kesel, dia ngeblok aku di Instagram. Dia ngeblok aku di tadinya kan kita follow-followan kan. Gitu terus pas dia mungkin ada netizen yang laporan kan lihat Deka disindir atau gimana gitu kan rame juga. Terus dia langsung ngeblok aku gitu. Terus kayak, oh ya udah, alhamdulillah deh bagus. Kamu sekarang posisinya masih sendiri, masih single atau Enggak, sudah? aku udah nikah, udah. Oke. Oh, oke. Singkat, cukup puas dengan posting konten tersebut? Sebenarnya biasa aja sih, nggak yang untuk puas atau gimana. Orang namanya juga Dendam punya nggak, sosial tapi media nggak gitu teh. lupa. Aku iseng aja posting Mengekspresikan gitu. Iya, ya? mengekspresikan Oke, kita mau aja kasih lihat gitu. barangkali ini salah satu alasan kenapa Yunita Lestari mengekspresikan hal tersebut di media sosial karena anaknya pernah mengalami yang satu ini. Iya, Daus Mini cerai lagi, anak jadi korban bully di sekolah. Ini yang jadi pertanyaan, ketika Daus Mini bercerainya, digugat cerai oleh Selviana istri barunya, ya kan? Setelah kamu maksudnya pernikahannya. Tapi kenapa yang dibully adalah Ical anak kamu? Gini loh, anak sekarang itu kan nonton TV ya, apalagi di YouTube itu rame. Jadi awalnya hari pertama, kedua, ketiga rame beritanya, aku tuh sama sekali nggak ikut-ikutan gitu loh, kayak ya udah, ya doain yang terbaik aja. Anak aku pulang sekolah, dia bilang ke aku, mama, aku dikata-katain sama kakak kelas aku. Cal, bapak lu tuh cerai lagi, selingkuh sih. Nah itu yang sebenarnya awal dari aku tuh langsung, kan aku udah bilang kalau mau pisah aja baik-baik gitu loh. Kenapa harus rame-rame? Sebenarnya berawal dari situ sih. Kenapa aku jadi kayak tersulut kesel gitu loh. Kan anak aku tuh bagaimanapun juga jadi ke bawah-bawah juga, jadi dibully gitu. Oke, kamu ngasih pengertian ke Ical gimana? Aku bilang, abang tahu kan papi itu kayak gimana? Kayak ke abang. Yang penting abang tahu papi, kalau papi baik sama abang itu udah cukup. Abang nggak usah dengerin omongan orang. Semua yang di YouTube itu nggak benar. Yang tahu papi baik buruknya itu cuman abang gitu. Ini miris sekali ya, karena apa yang dialami oleh putri dari Vena Melinda pun juga sama, bahwa pada akhirnya mendapatkan omongan dari teman-temannya di sekolah, termasuk juga putra dari Yunita Lestari juga sama, mendapatkan omongan dari teman-temannya sendiri bahkan ya. Oke, singkat, untuk Yunita Lestari, apa yang mau kamu sampaikan untuk Selviana dan juga Daus Mini? Ya aku sih ngedoain yang terbaik, mudah-mudahan gak ada lagi yang ribut-ribut gitu. Seandainya emang jalan terakhirnya emang harus pisah yang baik-baik gitu. Tidak perlu saling menjelekkan karena ada anak di sini yang bakalan Nyatuin mau terus. nggak mau bakalan ikut ke bawah-bawah kayak gitu dampaknya ya kayak gitu. Jadi aku doain yang terbaik aja gitu. Baik, dan sesaat lagi kita juga akan berikan kesempatan buat Vena Melinda, ada sedikit yang akan dia klarifikasi. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi.